Yang kedua, tsaniyan sahibul bait. Nah, di rumah orang, sahibul bait. Idza kana yasluhu lil imamah. Jika dia layak menjadi imam, lam yajuz ayataqaddam alaihi ahadun fil imamah. Jika di rumah seseorang dan penghuni rumah, pemilik rumah dia layak menjadi imam, dan mungkin ketika ada tamu maka tetap dia yang layak menjadi, dia yang harus menjadi imam, bukan tamu meskipun bagus, illa biiznihi, kecuali atas izinnya. Yang ketiga, tsalitsan as-sultan, yaitu penguasa. Wa huwa al-imam al-a'zam aw naibuhu, imam yang terbesar di suatu daerah, dia penguasa atau wakilnya. Fala yataqaddam alaihi ahadun fil imamah, tidak boleh yang mendahulinya untuk menjadi imam, tidak boleh satupun orang mendahulinya untuk menjadi imam apabila di daerah kekuasaan penguasa, illa biiznihi, kecuali atas izinnya. Idza kana yasluhu lil imamah, jika dia layak untuk menjadi imam. Apa dalilnya? Wa dalilu ala taqdimi ashabi hadhil i'tibarat ala ghairihim, dalilnya mendahulukan orang-orang yang dapat dipertimbangkan terhadap orang lainnya. Ma rawahu Abu Dawud min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'ammu ar-rajulu fi baitihi wala fi sultanihi illa biidnihi, tidak boleh seseorang mengimami orang lain di rumahnya, dan juga wala fi sultanihi, juga pada kekuasaan orang lain, kecuali seatas izinnya. Akhrajahu Abu Dawud min hadis Abi Mas'ud al-Badri. Kemudian wa fi sahih Muslim, diriwayatkan juga dalam sahih Muslim, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajulah, dan janganlah seorang lelaki dan janganlah seseorang mengimami orang yang lainnya, fi ahlihi wala fi sultanihi, di rumahnya atau pada fi ahli, wala fi sultani, pada kekuasaannya, illa biizni, kecuali seatas izinnya. Apa arti sultan di sini? Sultanuhu, sultan artinya mahallu wilayatihi, yaitu wilayah kekuasaan, atau auma yamlikuhu, atau kepemilikan. Kalau kita Indonesia bacanya sultan, yang benar adalah sultan. Sultan. Kemudian qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, maknahu, artinya ana sahibal manzil, bahwasanya pemilik rumah, aula bil imamati fi baitihi, dia lebih layak menjadi imam di rumahnya, idza kana minal qiraati awil ilmi bi mahallin yumkinuhu ayyuqimas shalah, apabila dari segi bacaan atau ilmu pada kondisi memungkinkannya untuk mendirikan salat, atau dia memenuhi syarat-syarat sah salat, rukun salat, sehingga ketika dia menjadi salat intinya hukumnya sah, maka dialah yang layak menjadi imam. Wa idza kana imamul masjid qad wallahu as-sultan aw naibuhu, apabila imam masjid telah diangkat, wallahu sultan, apabila imam masjid telah diangkat oleh penguasa, aw naibuhu, atau wakilnya, aw ittafaqa ala taqdimihi ahlul masjid, atau jamaah masjid telah sepakat untuk mengangkatnya atau menyuruhnya menjadi imam di masjid, fahuwa ahaqqu, maka dia lebih berhak, li'annaha wilayatun khassah, karena di sana ada wilayah kekhususan bagi dia seorang imam, apalagi sudah direkomendasikan oleh penguasa atau wakilnya atau oleh masyarakat. Wa li'anna taqaddama alaihi yasi'u dhann bihi,
Karena kalau dia yang sudah imam tetap atau yang sudah disepakati, kalau didahului itu akan menimbulkan suudzon, prasangka buruk kepadanya. Wa yunaffir anhu, dan akan menjauhkannya. Kemudian mimma taqaddam yatabayyan lak, dari seluruh penjelasan di atas, maka di sini mungkin ada kesimpulan dari seluruh penjelasan di atas, syarful imamati fis shalah, mulianya seorang imam di dalam salat, wa fadluha, dan keutamaannya, wa makanatuha, dan kedudukannya fil Islam. Jadi ada keutamaan dan kedudukannya sangat besar di dalam Islam. Li'annal imam fis salati qudwah, karena seorang imam di dalam salat adalah qudwah, yaitu teladan atau panutan. Wal imamatu martabatun syarifah, dan seorang imam kedudukannya mulia. Fahiya sabqun ilal khair, imam dia adalah yang lebih dahulu ilal khair, kepada kebajikan. Wa aunun ala ta'ah, yang dapat membantu di atas ketaatan. Wa mulazamatil jamaah, wa biha tu'marul masajid bil ta'ah, dan masjid itu dimakmurkan dengan ketaatan. Semuanya termasuk usaha, bukan usaha, bahasanya termasuk peran seorang imam. Masjid-masjid itu dimakmurkan dengan ketaatan dan tiaran dengan salat berjamaah, dan peran besar bagi seorang imam. Wa hiya dakhilatun fi umumi qaulihi ta'ala, dan dia termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fima hakahu min du'ai ibadir rahman, apa yang diceritakan dari doa para hamba-hamba yang maha rahman, yang maha pengasih, ibadur rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina, yang artinya dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai apa? Qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Sebagai penyenang hati atau sebagai penyejuk hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian fal imamatu fis shalah minal imama fid din. Imam, kedudukan imam di dalam salat sebagaimana kedudukan imam fid din, seorang imam di dalam agama. Wala siyama idza kana al-imam yabdhalu an-nusha wal wa'dh wa tadhkir liman yahduruhu fil masjid. Apalagi atau terutama sekali idza kana al-imam, apabila seorang imam dia juga yang memberikan nasihat, penjelasan atau wejangan, wa tadhkir, peringatan bagi orang yang hadir di masjid. Ini lebih lebih utama lagi, bukan hanya sekedar imam. Bahasa kita mungkin dia imam, dia juga ustadz di masjid tersebut. Dia juga yang bisa kajian. Fa innahu bidzalik minad du'ati ila Allah. Nah, kalau dia seorang imam, dia juga yang ngisi kajian, maka posisinya mungkin lebih besar lagi. Maka posisinya sebagai seorang dai, du'at ila Allah. Dia sebagai seorang dai, seorang pendakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yajma'una baina
salihil qaul wal amal. Jadi dia sudah menggabungkan dua kebaikan yang besar, yaitu salihil qaul, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Masya Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Waman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waman ahsana qaulan mimman da'a ilallah." Waman ahsanu qaulan mimman da'a Allah, siapakah perkataannya? Siapakah perkataan yang lebih baik? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihah, dan dia melakukan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku atau termasuk orang yang muslim. Jadi lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi seorang imam kalau dia juga sebagai ustadz yang mengisi kajian, dia menjadi seorang da'i, orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan di dalam surat Fussilat ayat berapa? Ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. Fala yarghab anil qiyam bil imamah illa mahrum. Nah, ini kembali lagi yang belajar bahasa Arab tadi, yang rogibaan, rogibafi. Ini diulang lagi, rogibaan, yang tidak suka, enggan. Fala yarghab anil qiyam bil imamah, orang yang enggan dari menjadi imam, untuk menjadi imam, illa mahrum, kecuali dia itu yang mahrum. Mahrum di sini orang yang menutup pintu kebajikan bagi dirinya sendiri. Orang yang tidak mau jadi imam secara tidak langsung dia termasuk mahrum, orang yang menutup kebajikan, kebaikan dari dirinya sendiri. Wala haula wala quwata illa billah. Sudah habis pembahasan kita.